Aksi damai digelar di Monumen Nasional untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina pada Minggu 5 November kemarin. Diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ribuan peserta yang terdiri dari lintas agama, ormas dan golongan kompak mengenakan pakaian putih dan hitam dengan membawa atribut yang menandakan Palestina seperti bendera, syal, hingga ikat kepala. Yang menarik dalam aksi ini juga terlihat pembagian gratis buah semangka yang makin sering terlihat di media sosial terkait dukungan kepada Palestina. Ini aksi lintas komunitas siapa aja boleh ikutan karena kita percaya cukup jadi manusia untuk membela Palestina. Free Palestine! Tak ketinggalan, presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab juga ikut dalam aksi tersebut. Sekali lagi cukup jadi manusia untuk membela Palestina. Saya di sini bukan hanya sebagai jurnalis, tapi terlebih saya sebagai manusia. Manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami adalah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sekali lagi cukup jadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Sebenarnya, apa rahasia besar di balik semangka? Mengapa simbol itu menjadi penting? Penggunaan semangka sebagai simbol perlawanan mulai digunakan pada tahun 1960-an oleh gerakan masyarakat. Melansir dari laman Bon Appetit, pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina selama perang 6 hari dengan Mesir, Suriah, dan Yordania yang terjadi pada tahun 1967. Kibaran bendera Palestina saat itu dianggap akan membangkitkan rasa nasionalisme warga Palestina dan Arab. Hal ini membuat gerakan masyarakat berinisiatif menggunakan semangka sebagai simbol Palestina. Semangka dipilih karena mewakili bendera Palestina, yakni buah yang berwarna merah, kulit hijau putih, sampai bintik bijinya berwarna hitam. Saat larangan berlangsung, semangka digunakan saat demonstrasi menentang pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Pembatasan itu akhirnya berakhir setelah adanya perjanjian Oslo pada tahun 1993. Salah satu simbol perlawanan rakyat Palestina yang tak kalah unik adalah sendok. Pada 6 September 2021, 6 tahanan politik Palestina mencoba kabur dari penjara Gilboa yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Mereka menggali sebuah terowongan di kaki wastafel dan sebuah lubang di luarnya. Mahmoud Abdullah Al-Ardah, salah satu tahanan yang mencoba kabur, mengatakan bahwa mereka menggunakan sendok, piring, dan gagang ketel untuk membuat terowongan. Percobaan kabur ini tidak berhasil dan berakhir dengan tertangkapnya kembali para tahanan. Penggunaan sendok ini akhirnya menjadi sejarah yang dikenang oleh masyarakat Palestina. Pengunjuk rasa Palestina pernah menggunakan sendok dalam menghadapi pasukan Israel dalam demonstrasi di desa Beita, tepi barat. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa yang digaungkan lah oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina itu untuk menjadi simbol perlawanan. Sebenarnya ini untuk mempersatukan saja. Hal yang mudah untuk mempersatukan pergerakan melawan segala kezaliman penjajah. Nah, yang dipakai diantaranya semangka, karena semangka ini punya keunikan kan. Dan juga untuk perlambang motivasi, bayangkan dengan sendok mampu bebas. Dan tempat kita yang terjajah ini tidak perlu sesuatu yang harus besar dengan alat perang besar, nggak, dengan sendok. Jadi itu seolah mengingatkan pada semangat, yang mengingatkan mereka pada sebuah semangat. Terlepas dari pemakaian simbol semangka sebagai perlawanan, ada beberapa fakta unik terkait buah yang satu ini. Mengutip buku Syarah Samail, Mengenal Pribadi dan Akhlak Rasulullah, Imam Tirmizi menyebut bahwa semangka adalah salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan semangka bersamaan dengan kurma basah. Hadis lainnya juga menyebut Rasulullah pernah mengambil kurma muda dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya. Keduanya merupakan buah yang paling disukainya.
kalau saya boleh sampaikan ya, dia kan biasanya itu ada di musim panas ya justru ya. Itu biasanya semangkanya itu rasanya jauh lebih manis dibanding dengan mungkin di tempat kita. Saya sendiri ketika ada di sana itu salah satu buah yang sangat nikmat untuk dinikmati di suasana panas itu semangka. Seger gitu. Kombinasi dua buah ini diyakini akan membawa kestabilan sempurna di dalam tubuh. Panasnya kurma basah akan dinetralkan dengan dinginnya semangka. Bahkan semangka juga lebih cepat dicerna oleh lambung dibanding mentimun dan lebih cepat bercampur dengan makanan yang ada di dalam perut. Sementara itu yang tak kalah menarik, manfaat semangka tak berhenti pada buahnya yang dikenal sebagai penghilang rasa haus yang ampuh. Biji dari semangka bahkan punya khasiat yang melimpah dan berguna untuk kesehatan. Mengandung kalori yang rendah namun tinggi mikronutrien seperti magnesium, besi, dan zinc, biji semangka dapat membantu meningkatkan kualitas dari sperma para pria. Kombinasi biji dan buah semangka juga diyakini menjadi makanan yang ampuh untuk para pria. Semangka itu sangat-sangat bagus untuk kardiovaskular system. Ya, di mana citrulline yang ada di dalam semangka ini merupakan amino asid yang akan membersihkan aliran darah. Semangka ini akan membantu untuk bisa mencapai ereksi yang maksimal. Tapi nggak bisa makan semangka banyak-banyak, laki-laki suka ekstrim nih ya. Itu harus rajin. Di-maintain misalnya selama 2 minggu ini rajin makan semangka gitu ya. Minum semangka dan sebagainya gitu. Untuk kaum hawa yang seringkali mengkhawatirkan kecantikannya, biji semangka juga punya manfaat tersendiri. Magnesium yang terkandung di dalam biji semangka diteliti dapat mengurangi penuaan sel. Sementara zinc sangat berperan pada proses sintesis protein, pembelahan sel, dan perbaikan sel sehingga mengurangi penuaan dini. Karena semangka ini mengandung tinggi likopen sehingga dapat dikatakan bahwa semangka juga bisa membantu memperlambat aging proses ya, tapi tidak serta-merta dengan konsumsi semangka saja kemudian kita lambat menuanya, juga harus disertai dengan pola hidup sehat. Selain itu, biji semangka juga dipercaya dapat menjaga kesehatan jantung, membantu mengendalikan gula darah, dan mencegah resistensi insulin di dalam tubuh. Kebetulannya ya, biji semangka itu tinggi akan lemak loh. Jadi kurang lebih 80-81% itu adalah kandungan lemak. Tapi lemaknya yang berada di dalam biji semangka adalah lemak yang tidak jenuh. Jadi yang lemak jenuh yang harusnya memang tidak dikonsumsi tinggi ya oleh manusia atau kita, itu memang rendah di dalam biji semangka. Lalu, bagaimana cara mengkonsumsi biji semangka? Layaknya biji bunga matahari, biji semangka biasa dimakan dalam bentuk kuaci. Untuk membuatnya pun terbilang mudah. Biji semangka dipanggang di oven bersuhu 162 derajat Celcius selama 15 menit saja. Setelah itu, aduk dan ratakan untuk memastikan biji semangka sudah renyah. Agar biji semangka terasa lebih gurih, tambahkan sedikit minyak zaitun dan garam. Perasan jeruk nipis dan bubuk cabai juga bisa ditambahkan untuk menambah cita rasa pedas. Kuaci biji semangka siap Anda nikmati. Nah, yang perlu diperhatikan adalah proses pembuatan dari kuaci yang terbuat dari biji semangka. Karena banyak proses pembuatannya yang dicampur atau dituang atau diberikan garam. Nah, yang awalnya sehat malah jadi tidak sehat karena diberikan garam yang tinggi natrium. Jadi memang hati-hati pada penyandang hipertensi.